Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kembali untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk tetap dalam iman, ilmu dan amal saleh hingga akhir hidup kita di dunia ini, dan diberi nikmat mati dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, masuk kepada Al-Kabiratur Rabi'ah Wath-Thalathun, dosa besar yang ke-34. Dosa besar ke-34 yaitu Al-Khiyanah. Khiyanah. Khianat ini bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yaitu ya khianat. Artinya lawan daripada amanah. Amanah itu sendiri juga bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Amanah. Amanah bisa diartikan juga dengan janji. Orang yang memegang amanah berarti dia memegang janji. Dan itu merupakan ciri dari orang-orang mukmin. Ciri dari orang mukmin yaitu memegang amanah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, jadi surahnya orang-orang mukmin. Kalau ada Al-Kafirun, juga ada Al-Munafiqun, semua itu nama-nama surat itu. Al-Kafirun, Al-Munafiqun. Ada lagi lawan dari Al-Kafirun apa? Lawan dari kafir mukmin. Makanya Al-Kafirun ada, Al-Mu'minun juga ada. Yang tengah-tengahnya baina mu'min wal kufr wal kafir yaitu Al-Munafiqun. Tengah-tengah antara yaitu kafir dan mukmin. Dia bisa
mendekat ke mukmin kalau sifat-sifat kemunafikannya sudah sembuh. Karena nifak itu penyakit nifak itu, sehingga dia disebut dengan munafik. Karena orang munafik itu punya penyakit. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, dalam hatinya terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambah penyakitnya itu. Penyakit apa? Penyakit nifak, ya, kemunafikan. Kalau dia sudah sembuh, bersih, maka dia menjadi mukmin. Tapi kalau semakin parah, kemunafikannya semakin menjadi, bahkan secara total dia menjadi munafik, baik i'tiqadi maupun amali. Karena nifak itu dibagi menjadi dua penyakit ini, yaitu nifak i'tiqadi, kemunafikan secara i'tiqad, keyakinan. Ada kemunafikan secara amaliyah, yaitu perbuatan. Kalau sudah bersatu atau bahkan total ciri-cirinya, lengkap penyakitnya, maka dia masuk ke dalam apa? Al-kafirun, kafir. Ada munafik yang mengeluarkan dia dari Islam menjadi kafir. Tapi ada munafik yang kekafirannya disebut al-kufru duna kufrin, kufur kecil, tapi belum keluar dari Islam. Itu kufur kecil, munafik amaliyah, males sholat berjamaah di masjid. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, dijelaskan dalam hadis, ya, Muslim, ya. Udah nggak usah dibuka. Itu hanya muqaddimah. Jadi ini bedanya mukmin, kafir, munafik. Dan ketiga predikat ini ada di dalam Al-Quran, dijadikan oleh Allah nama surat. Kalau surah Al-Kafirun jelas, kita udah tahu. Dan bagaimana ciri-ciri orang kafir jelas. Demikian pula itu ciri orang-orang mukmin. Berarti kalau nanti amanah itu merupakan ciri orang mukmin, maka lawan dari amanah itu khianat adalah ciri dari orang apa? Orang kafir. Dan juga munafik. Karena penyakit ini hinggap pada orang-orang munafik. Sekalipun nanti masih tergolong munafik amaliyah atau kafir kecil, tapi dia merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Makanya bagaimana memperjelas kriteria mukmin itu, harus ada sikap amanah. Dalam surah Al-Mu'minun, coba dibuka surat 23. Disebutkan ciri-cirinya banyak sekali. Sekitar ada 7 ciri orang-orang mukmin. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ayo. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Disebutkan mulai dari ayat kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Salatnya khusyuk.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Perkataan dan perbuatan yang tiada berguna ditinggalkan jauh-jauh. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Pasti tidak mungkin orang mukmin itu lalai terhadap kewajiban zakatnya, yang merupakan ciri dasar sebagai muslim. Dan bagi orang mukmin, predikat muslim itu udah lewat. Karena itu tingkat basic, tingkat dasar Islam itu. Karena agama ini terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Kalau al-Islam udah lewat, selama dia penuhi rukun-rukun Islam, sekalipun masih ada sikap ria, dan itu ciri orang munafik, tapi semua itu udah lewat. Makanya dia naik kelas, yaitu menjadi mukmin. Maka orang mukmin udah pasti. Jangankan yang wajib, perkara-perkara yang mubah saja tadi, mubah, yang tidak bermanfaat, walaupun mubah, mancing, minum mabuk, mubah, tapi nggak manfaat, nggak mendatangkan pahala. Udah ditinggalkan sama orang mukmin itu. Kalau muslim masih muslim. Jadi kalau orang mukmin, segala yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan pahala, tinggalkan. Belum bal-balan, ya mubah boleh. Itu muslim, belum mukmin. Kalau mukmin sudah mengikuti ayat ini, luar biasa. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Kecuali kepada siapa? Dia lampiaskan syahwatnya kepada siapa? Istri atau istri-istri. Ulang. Ayat itu. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Atau budak-budak yang mereka miliki. Cuman saya ini kalau budak, pembantu itu budak ngawur ae. Dia lampiaskan syahwatnya, dia salurkan insting biologisnya kepada yang halal, udah pasti. Yang subhat saja nggak mau, apalagi yang haram. Yang mubah tapi tidak mendatangkan pahala, ditinggalkan. Itulah zuhud. Jangankan yang haram, yang subhat, yang nggak jelas saja antara halal haramnya sudah dijauhi. Itulah sikap wara. Itu reok. Wara reok itu bahaya malah. Duit temblak, ya. Ya, jadi sudah ditinggalkan semua itu. Apalagi yang haram. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui. Siapa yang mencari di balik itu, berarti dia melampaui batas. Apa? Zina, homo, lesbi, itu perbuatan melampaui batas, perbuatan keji. Ini ciri-ciri orang-orang mukmin. Kemudian ditambah lagi,
walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya yang dipikunya dan janjinya. Dan ini para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, bukan perkara ringan menjaga amanah. Berat amanah itu. Lu tapi mau rebutan kan? Rebutan. Amanah itu berat, Pak. Malah orang cari bagaimana supaya dibebani amanah. Padahal kalau kita meleset ya, nggak sesuai dengan ciri-ciri ini, masuk kepada kategori khianat, berbahaya, merupakan dosa yang luar biasa, itu siksanya nanti di akhirat. Mengenai orang mukmin itu memiliki karakter yaitu tadi amanah, diberi tugas, tanggung jawab, dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkannya. Sama seperti kalau kita dalam dunia kerja itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian. Perjanjian semula bagaimana? Sesuai dengan MOU-nya gimana? Antum dikasih amanah, bekerja berdasarkan kapasitas waktu, harus sesuai dengan waktunya dong, nggak boleh dikurangi, karena itu amanah. Ada yang kapasitasnya bukan waktu tapi pekerjaan, hasil. Bagaimana hasilnya? Walaupun nanti pasti ada pembicaraan, ada berjining lagi di sini. Tapi tetap amanah itu jangan sampai malah dirusak, dikhianati. Dan ini ciri orang mukmin. Baru kemudian ditutup oleh Allah Jalla wa Ala ciri orang mukmin itu dengan orang yang memelihara sholatnya. Diawali dengan sholat yang khusyuk, diakhiri dengan menjaga sholatnya. Kalau khusyuk itu di dalam sholat, kalau memelihara sholat itu keseluruhannya, termasuk menjaga pahala-pahalanya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sholat, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Inilah ciri orang-orang mukmin. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang mukmin, yaitu agar kita menyampaikan amanah. Orang yang menyampaikan amanah ini sebagaimana diperintah oleh Allah dalam surah yaitu An-Nisa, surah yang keempat ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Muhammad menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Allah katakan innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua
antu addul amanati, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Ini dalam urusan yang paling sederhana saja. Ono wong titip cak sampai no yo salam kurang Ustaz Abu Jundi. Kemudian ketika ketemu Ustaz, dia ingat, iya rek mau koncoku titip salam, wis gak usah tak sampai no. Itu saja, walaupun bukan duit, walaupun hanya titip apa? Salam, berarti orang itu tidak amanah. Walaupun hanya titip salam. Padahal bisa jadi sekedar titip salam itu penting artinya buat seseorang. Mungkin barangkali ada subhat yang meliputi hubungan interaksi mereka yang rusak. Karena apa? Karena provokator yang merusak hubungan mereka. Kemudian yang titip salam ini ngerti bahwa ini harus didahului dengan titip salam dulu. Nanti dengan cara itulah berarti akan ada apa? Respon balik. Bagaimana responnya? Untuk memperbaiki hubungan, namanya islah. Nah, ketika tidak disampaikan titip salamnya itu, maka dianggap berarti memang hubungan kita ini memang selama ini memang nggak benar, atau memang ada masalah, padahal tidak ada masalah. Nah, untuk membangun image bahwa hubungan itu tidak ada masalah, paling tidak adanya titip salam. Ketika tidak disampaikan titip salamnya itu, padahal itu sebuah amanah, berarti itu termasuk di antara bentuk khianat. Antu addul amanati, diperintahkan untuk menyampaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Iku nek salam gak ribut, dan iya nek duit sak bendel abang Soekarno Hatta gak disampaikan, ribut kan? Cak, ini aku titip duit 10. Lho nang sapa? Nang Cak Fulan. Lho, wingi kepethuk aku kok meneng ae. Masalah enggak? Masalah. Tapi umumnya ya begitu. Kalau urusan materi jadi masalah. Tapi kalau urusan perkara-perkara yang abstrak, mungkin hanya sebuah pembicaraan, padahal pembicaraan itu juga termasuk di antara amanah yang orang tidak boleh mengurangi dan juga tidak boleh menambah. Umumnya itu orang mengurangi atau menambah? Kalau pembicaraan, tergantung tujuan dia. Kadang dikurang-kurangi, yuk kadang-kadang ditambah-tambahi. Ikhwan tadi, azza ya Allah wa iya. Jadi amanah itu bukan hanya barang, tapi juga bersifat abstrak, sesuatu pembicaraan atau juga doa, salam dan sebagainya. Kalau ada seseorang yang menyampaikan melalui kita, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang bersangkutan. Karena itu amanah. Ikhwan tadi. Belum lagi amanah-amanah yang lain. Amanah dari manusia. Yang paling berat itu amanah dari siapa? Para bapak, para ibu, saudara sekalian. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena amanah dari Allah ini luar biasa. Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah kelak. Sementara manusia kadang merasa dirinya mampu untuk menanggung amanah. Padahal dulu amanah itu pernah dibebankan kepada gunung yang kokoh
tapi mereka tidak sanggup. Terutama amanah agama ini. Agama ini amanah. Maka jangan sampai kita khianat terhadap agama kita. Karena dulu agama ini dibebankan kepada gunung-gunung gak sanggup. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, surah 33, pada ayat yang ke-73 insyaallah, 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk menuju amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Sesungguhnya kami telah mengikulkan amanah agama ini, yaitu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua fa'abaina, enggan menerima amanah itu. Akan tetapi wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan, semuanya enggan, malah manusia yang menerima amanah itu. Makanya sampai dalam ayat ini disebutkan sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula, sungguh zalim dan jahil. Zalim itu apa? Zalim berarti kan tidak adil. Kalau jahil berarti apa? Bodoh. Yang goblok no ini siapa? Ya yang dikasih amanah sebelumnya. Kalau seandainya langit, bumi, juga gunung bisa bicara, dia akan mengatakan, "Hei menungso, kau ini goblok. Aku ae lo gak gelem." Lah kok kon gelem lho ae. Kalau bahasanya kan begitu. Langit, bumi enggak mau menerima amanah itu, tapi manusia mau menerima. Makanya berat Pak manusia itu, kadang-kadang mau menerima amanah itu. Terutama agama ini adalah amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ketika dia diberikan oleh Allah risalah, walaupun manusia sudah diminta perjanjian ketika berada di tulang sulbi mereka, saat berada di alam ruh, mereka disumpah oleh Allah Jalla wa Ala, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka semua menjawab apa? Bala syahidna, benar wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Begitu nyampe di dunia, lahir ke bumi, dia menyembah kepada selain Allah. Berarti khianat kan? Manusia banyak mengkhianati perjanjian, karena kita sudah membuat perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian itu amanah. Perjanjian itu ketika kita berada dalam tulang sulbi bapak ibu kita, waktu di alam ruh. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan,
Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang mengingat terhadap ini, yaitu keesaan Allah. Wa il akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian anak cucu Adam, ketika mereka masih berada di tulang sulbi bapak ibu mereka. Kemudian wa asyhadahum ala anfusihim, kami membuat persaksian atas masing-masing jiwa mereka. Kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala, benar, tentu wahai Allah, syahidna, kami bersaksi. Maka Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di hari kiamat tentang amanah perjanjian ini. Rincian dari perjanjian itu nanti ada di dalam perjalanan hidup kita. Kalau agama itu secara global, nanti rinciannya berarti apa? Nanti kita diberi amanah berupa apa? Berupa istri, rinciannya. Diberi amanah berupa apa? Anak, itu rinciannya. Makanya Nabi mengingatkan kita supaya apa? Berhati-hati, bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita. Karena kita mengambil wanita itu karena amanah dari Allah. Dalam hadis Muslim tentang haji itu 1188, panjang hadisnya. Nabi berpesan ketika haji wada. Beliau berpesan tentang 3 hal. Buka lanjutannya Pak. 1 lembar buka. 1, 2, 3. Sebelah kiri ada ketika matahari telah condong. Ada. Nah, silakan. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki untanya teruskan perjalanan. Sampai di tengah-tengah lembah beliau berbicara. Sabdanya, sesungguhnya melupakan darah dan merapas harta sesamamu haram, sebagaimana haramnya berperang pada hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, semua yang berbau jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undang, termasuk tebusan darah masa jahiliyah. Itu pesan beliau yang pertama ketika beliau di Arafah saat wukuf. Yang kedua tentang dihapuskannya riba. Lanjut. Tebusan darah yang pertama-tama kuhapuskan ialah tebusan darah Ibnu Rabi'ah bin Haris yang disusukan oleh Bani Sa'ad. Lalu ia dibunuh oleh Uzair. Begitu pula telah kuhapuskan riba jahiliyah. Begitu pula kuhapuskan riba jahiliyah. Lanjut. Yang pula kuhapuskan ialah riba yang ditetapkan Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya riba itu kuhapuskan semuanya. Kemudian jagalah dirimu terhadap wanita. Ya. Ittaqullah, kata Nabi. Yang ketiga, bertakwalah kalian kepada Allah fin nisa, dalam urusan wanita. Kenapa? Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah. Wa in akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kau mengambil wanita itu atas amanah dari Allah. Sekalipun kau ketika berjabatan tangan dengan walinya, bapaknya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur, hakikatnya kau mengambil amanah wanita ini dari mana? Halo, dari bapaknya atau dari Allah? Dari Allah. Ngambil amanahnya dari Allah. Makanya tanggung jawab kita kepada siapa nanti? Tanggung jawab kita kepada Allah. Kan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti, makanya para lelaki akan diminta tanggung jawab atas amanah itu. Gak boleh khianat terhadap amanah itu.
Buka Muslim 1796. Dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi SAW sabdanya, ketahuilah setiap kamu adalah pengembala pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Pelan. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Makanya sing digawe ngombe ku aja ustaz TikTok. Sing moco yo digawe ngombe, digawe bangku koyo iku. Ya. Kullukum ra'i. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Diminta tanggung jawab karena itu amanah. Siapa contohnya pemimpin? Nabi merinci siapa saja. Satu, seorang amir yang berkuasa terhadap rakyat. Kurang. Seorang amir, raja, penguasa, perdana menteri, presiden, termasuk nggak? Termasuk. Ya, terus pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat. Iya, yang berkuasa atas rakyatnya. Ra'in ala ra'yatihi. Dia adalah pemimpin atas rakyatnya. Apa? Mas'ulun ar-ra'iyati. Dia akan diapakan? Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lulus. Dia akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya. Diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Karena itu amanah, nggak boleh khianat. Ada nggak pemimpin khianat? Ada nggak pemimpin khianat? Di mau nih? Nah, saja ngurusin wong. Soalnya awak dhewe iki ya pemimpin. Nah, itu dia. Kita sendiri juga pemimpin. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya? Belum selesai. Ini kan sesuai dengan apa? Martabatnya, sesuai dengan tingkatannya, levelnya. Udahlah kita nggak usah ngurusin level yang bukan level kita. Kita ini sebagai apa? Itu aja yang penting. Karena kita akan bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Urusan mereka, urusan dia dengan siapa? Allah. Hak antum mintalah kepada Allah. Sekalipun kewajiban mereka tidak diberikan kepada kita, tapi hak kita minta kepada Allah. Kemudian seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarga. Nah, ini dia. Warijal, dan seorang lelaki kepala keluarga, ra'in ala ahlihi. Dia adalah pemimpin atas keluarganya. Kenapa? Dia akan ditanya tentang kepemimpinan. Iya. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya. Tanggung jawab kita. Amanah itu. Dikai bojo, dikai anak, bahkan harta benda, harta kekayaan itu amanah. Dan akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tidaklah sesuatu yang diminta oleh Allah pertanggungjawaban, melainkan itu amanah. Dan akan ditanya kita nanti di akhirat. Apa yang akan ditanya? Buka Tirmidzi 2416.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu dari Rasulullah, beliau bersabda, tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La tazalu qaddamu ibni Adam 'inda Allah yaumal qiyamah. Tidaklah kaki anak Adam bergeser di hadapan Allah pada hari kiamat. Hatta yus'ala an khamsin, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Jadi kalau ditanya berarti itu sebelumnya merupakan apa? Apa saja? Tentang umurnya. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya? Ya, 1, an umri fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Umur itu waktu, waktu itu nikmat itu amanah. Kita akan ditanya tentang amanah ini. Kita sudah dikasih waktu, bahkan rentang waktu hidup selama kita lahir procok sampai dengan mati. Ini akan ditanya lebih spesifik lagi tentang apa? Masa muda. Apa kata Nabi? Masa mudanya digunakan untuk apa? Iya. Wa an syababihi fi ma abla, tentang masa mudamu untuk apa kau habiskan. Waduh, muslimat kasep yang nonoman ku bludan ya boy. Kalali Mekah apa? Kailing masjid. Kalali masjid bener ya kan? Berarti masjid terus. Ini amanah. Ditanya oleh Allah. Kemudian tentang harta. 2 hal ditanya. Apa itu? Hartanya. Dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia membelanjakannya. Iya. Min aina iktasabahu wa an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Dan bahkan ilmu yang kita sudah ketahui itu juga amanah, akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Apa itu? Dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang ia ketahui dari ilmu. Wa ma 'alima fi ma 'amila. Wa ma 'amila fi ma 'alima. Dan apa yang sudah kau kerjakan dari pengetahuan yang sudah kau ketahui, ditanya oleh Allah. Maka apa yang ditanya itu berarti amanah dari Allah. Maka tidak boleh mengkhianatinya, menyia-nyiakannya. Termasuk tubuh kita ini juga ditanya. Ini amanah ini Pak. Dikai motor, dikai upeng, ini amanah ini. Mau kayo wae. Jangan kita khianati nikmat Allah ini. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu berarti amanah. Maka tidak boleh dikhianati. Makanya tegas Imam Ad-Dhahabi, dalil pertama yang dinukil adalah surah Al-Anfal ayat 27, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Rasul dan Rasul Muhammad. Ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul Muhammad SAW. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ya, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Karena tanpa dasar iman susah untuk menegakkan amanah. Karena potensi untuk khianat itu sangat besar kalau tidak didasarkan atas keimanan yang kokoh. La takhunullaha, janganlah kalian berkhianat kepada Allah war Rasul, dan juga kepada Rasulnya. Wa takhunu, dan janganlah kalian mengkhianati amanatikum, amanah yang dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'malun, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengerti atau mengetahuinya. Ini secara umum perintahnya, yaitu menjaga amanah dan jangan khianat. Menjaga amanah ciri orang mukmin, berkhianat itu ciri dari orang munafik. Sudah ada, masuk dulu, silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kemudian ayat kedua yang dinukil dalam
kitab beliau, yakni surah Yusuf ayat 52, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat itu, "Dzalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin." Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia adalah Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakang, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Karena selama itu, ketika itu Yusuf dituduh berkhianat kepada, yaitu bapak angkatnya Al-Aziz, dituduh berkhianat, yaitu telah berbuat maksiat dengan istri Al-Aziz. Padahal itu hanya tipu daya dari Zulaikha, istri Al-Aziz. Dan tuduhan itu dibantah justru oleh suami dari Zulaikha, yaitu Al-Aziz. Makanya disebutkan dzalika liya'lam. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat. Lam akhunhu bil ghaib, yaitu kepadanya ketika tidak ada di hadapannya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak akan memberikan petunjuk atau tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nabiullah Yusuf tidak mungkin berkhianat, terutama berkhianat kepada keimanannya. Walaupun diakui bahwa Nabi Yusuf sendiri suka dengan Zulaikha, sama-sama sukanya. Alladhi hamma bihi wa hamma biha, dalam surah Yusuf. Zulaikha suka kepada Yusuf, Yusuf pun juga suka. Lau arra'a burhana rabbi, sekiranya tidak melihat tanda-tanda dari Rabbnya, pasti hal itu akan terjadi. Tapi Nabi Yusuf menjaga amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga amanah kedua dari manusia, yaitu orang yang berjasa, berbuat baik, berbuat baik kepadanya, yang menjadikan sebagai anak angkat. Ya siapa? Ya Al-Aziz dan istrinya juga. Karena kaidah al-khainin, tipu daya orang-orang berkhianat itu tidak akan mendapatkan kebaikan atau keridhaan Allah Jalla wa Ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah. Tidaklah beriman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Berarti amanah itu merupakan cabang dari iman. Maka kalau menurut hadis ini bisa jadi seluruh imannya bisa hilang kalau tidak amanah. Karena hakikat agama itu ya amanah itu sendiri. Agama itu amanah. Kalau tidak amanah berarti agamanya hilang. Tapi rincian dari amanah itu nanti terdiri dari partikel-partikel yang banyak sekali. Tentu bisa jadi orang melakukan bagian dari partikel kekhianatan itu sendiri, tidak secara keseluruhan. Sebagaimana juga agama itu bagian-bagiannya banyak. Sebagaimana iman. Al-imanu bid'un sab'una au bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. A'laha, tertinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabang iman apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u su'batul minal iman, dan malu itu merupakan
cabang dari iman. Maka kalau disebutkan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah, ini bisa termasuk mencakup sebagian besar daripada agama itu sendiri. Kalau tidak dikatakan keseluruhan agama itu, tapi mencakup sebagian besarnya. Waladina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menegakkan keadilan. Dan keadilan ini juga termasuk di antara cabang dari keimanan, karena termasuk dari agama. Hadis akhrajahu Ahmad fi musnadih wa Abu Ya'la wal Bara wal Bazzar. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Musnad, ada di 3 tempat, kemudian Abu Ya'la dan juga Al Bazzar. Dan hadis ini bersumber dari Anas bin Malik. Wal hadis, dan hadis ini sahahahu Al-Albani rahimahullah ta'ala fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahihil Jami' disahihkan di nomor 7179. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqu thalathun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wal khiyanatu fi kulli syai'in qabi'atun, maka khianat di dalam segala perkara merupakan keburukan. Wa ba'duha syarrun min ba'd, tentu sebagian yang lain lebih jelek daripada sebagian yang lainnya. Walaysa man khanaka fi fals kaman khanaka fi ahlik wa malik. Dan seorang yang berkhianat pada duit beberapa receh saja tentu tidak sama dengan khianat kepada keluargamu dan hartamu. Namanya bertingkat-tingkat. Kalau hanya sekedar khianat dengan uang 100.000, beda berkhianat dengan uang 1 miliar. Dan tentu dosanya juga akan berbeda, siksanya, konsekuensinya juga berbeda. Wallahu a'lam. Baik para bapak ibu saudara sekalian, insyaallah pembahasan di kitab ini cuma sedikit. Insyaallah yang akan datang ini al-kabirah al-khamisah al-thalathun, dosa besar yang ke-35, at-ta'allumu lid-dunya wa katmanul ilm, yaitu apa? Mempelajari ilmu karena dunia atau menyembunyikan ilmu. Ini termasuk dosa besar. Menuntut ilmu karena dunia, tujuannya dunia. Dan juga kalau sudah punya ilmu, apa? Disembunyikan ilmu, tidak disampaikan. Padahal ada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan kebenaran. Iki tak warang bener-bener itu aku sing kena, berarti tak simpen ae. Aku lek tak warang sing asli kan duwe gak oleh duwe wis. Nah, itu termasuk menyembunyikan ilmu. Itu termasuk dosa besar. Baik, sebelum saya tutup seperti biasa saya beri waktu untuk tanya jawab. Mohon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwasanya kita menerima ilmu kemudian kita salurkan kepada orang lain, ini ada tanggapan yang negatif. Kebetulan kita sendiri ilmunya masih gagal, akhirnya kita didebatkan. Ini gimana? Iya. Terima kasih. Baik. Perjalanan hidup manusia itu memang akan menghadapi fase itu.
Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salasatul Usul, setiap manusia itu wajib mengetahui 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmu, yang ketiga wa-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu, dan yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar terhadap segala macam gangguan yang dihadapinya, baik ketika menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Dituntut sabar. Nah, ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu din, ilmu agama. Ruang lingkup dari ilmu agama itu yaitu 3 yang paling utama dan wajib diketahui oleh setiap masing-masing manusia. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Yang ketiga wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama dengan dalil-dalil. Ini ilmu wajib setiap personal, setiap pribadi muslim harus ngerti tentang 3 ini. Dan inilah yang menjadi pertanyaan alam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Allah nggak akan wa ma matematika, nggak ada pertanyaan seperti itu. Wa ma kimiaka wal biologika, nggak ada. Tapi man rabbuka, itu yang akan ditanya oleh Allah. Jadi ilmu wajib ini, ilmu yang lain-lain itu akan kita tinggalkan, nggak akan ditanya. Meskipun duit sudah terlalu banyak dihabiskan untuk itu, tapi dalam ilmu agama berapa duit belum kita keluarkan untuk mempelajarinya. Kadang-kadang enggan mengeluarkannya. Ngelesno bahasa Inggris 2 juta untuk anaknya. Ngelesno ngaji 100.000 dinyang. Ustaz, kalau sing murah Ustaz. Padahal ini membaca Quran basic. Sebelum kita mempelajari ilmu yang lain, basicnya Quran. Ya. Jadi ini. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, standarnya sampai seberapa sih? Tidak ada Pak. Yang penting kalau kita sudah punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan. Ngaji, diamalkan. Ngaji, diamalkan. Setelah itu didakwakan. Didakwakan kepada siapa? Ring 1, keluarga. Ring berikutnya keluarga besar, ya. Ring berikutnya ya tetangga dekat. Semakin meluas masyarakat dan seterusnya. Jangankan masyarakat Pak, mendakwahi keluarga sendiri itu sudah ada penentangan. Coba sampean sikat hijrah, ya kan? Ngerti istri kita ini belunatnya kita senomro. Mari ngono hijrah. Waduh, penampilannya sudah ya hijrah. Mari ngono nuturi bojo, kadang-kadang dibantah. Alah, Pak, sampean sikat ngaji ayo. Wis di ngono ngerti. Padahal bojo dhewe sing ngono. Padahal bojone wis suwe ngaji. Tapi yo ngajine nek ngono tok, ya kan? Maca, gak pernah belajar. Sing diwaca ya Quran ya, tapi nek nyuarakan saja. Bukan mengkaji Al-Quran, tapi menyuarakan Al-Quran. Kemis malam Jumat, maca Yasin, kemarin ngono maca Al-Waqiah, rono maca iki, gak ngerti isine Yasin apa. Iku wis kaya Sholihah. Nek mulai ngono. Ya wis. Bojone kadang-kadang dituturi kok. Nah, akhirnya begitu tersentuh suaminya kayak hijrah, ngaji, berubah total. Akhirnya apa? Secara keilmuan mungkin lebih cepat mendapatkan yaitu bapaknya. Ibunya kan stuck mungkin ya hanya karena ritual itu aja, bacaan-bacaan itu aja. Nggak pernah ngaji yang betul-betul mengkaji ilmu. Nah, di situ salah satu contohnya. Sehingga apa? Terjadi diskusi. Walaupun tidak bisa dikatakan engkel-engkel ya, diskusi hangat ya. Nah, ini yang repot di sini. Penentangan ada. Kalau nggak dari istri, dari anak.
Istri juga begitu, kadang rajin thalabul ilmi, ngaji bener, bojoe blas gak tau ngaji. Kadang-kadang mesti kandhani, "Oh, iku lak jane ustadmu." Jare sing lanang ngono, "Ustadmu iku." Ustadku seje, padahal dia gak ada ustad ya. Cuma untuk bisa membantah saja. Jadi sudah Pak, tugas kita menyampaikan. Ketika dibantah, khalas, selesai. Jangan usah ditanggapi lagi Pak. Kenapa? Kalau Quran itu dibantah dengan logika, nggak ketemu kadang-kadang Pak. Nggak ketemu. Misalnya Bapak nyampaikan, aku ingin ngaji lagi, warisan itu bagine itu lanang oleh loro, wedok oleh siji bagian. Terus wong bantah, "Oh, iku lah zaman biyen. Saiki modern. Zamane wong wedok nyambut gawe sapi ya kan." Misalnya begitu. Kalau mereka pakai logika, kita nggak akan bisa bantah. Kalau sudah seperti itu, diam, ya sudah, ditinggal. Ditinggal aja. Kenapa? Kata Nabi, aku menjamin bagi orang yang akan mendapatkan rumah di kebun surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia pada posisi yang benar. Yang penting nyampaikan hujah, dan hujah itu bukan akal. Hujah itu apa? Qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Minimal qala sahabat, perkataan sahabat, itu hujah. Kalau dalil ini dibantah dengan akal, selesai, udah selangkah sama. Kita nggak usah engkel-engkelan, pasti kita akan kalah kalau pakai dalil logika mereka. Sampaikan yang benar, kemudian dibantah, sampaikan lagi yang benar, dibantah lagi, khalas, barakallahu fiik, pergi. Ucapkan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan petunjuk, kan gitu kan, selesai. Wes, jangan digayati Pak. Rasulullah itu dilapangkan dadanya. Kita juga niru Rasulullah. Rasulullah itu dilapangkan dadanya. Alam nasrah laka, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Makanya ditentang oleh siapapun dadanya lapang. Makanya Bapak juga begitu lapang. Sebagaimana Fir'aun, Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, itu kalau nggak dilapangkan dadanya Nabi Musa, kepuan. Dan kalau Fir'aun kepuan sama Musa, menang siapa? Menang Musa. Wong Musa itu kekuatannya 10 wong, ya kan? Sekali jab langsung dutnya, sekali jab langsung dut, mati itu. Lah wong kekuatannya Nabi Musa itu ketika dia ada 10 orang ngambil air untuk ternak, itu ternyata ditutup batu untuk menutup sumur itu 10 orang Pak. Nah sementara putrinya Nabi Syuaib itu kan menunggu mau ngambil air itu, 2 putri Nabi Syuaib yang akhirnya nanti jadi apa? Jadi salah satu istrinya. Gara-gara melihat Nabi Musa luar biasa, makanya wadul nang bapak Nabi Syuaib. Nabi Bapak, kuat Pak, hebat Pak. Nah, akhirnya dikawinno, makanya ngamen nek kepin oleh bojo. Itu diangkat cuman seorang saja sama Nabi Musa. Batu besar 10 orang yang diangkat 1 orang. Lah iku nek Fir'aun didogol sekali, ambruk enggak? Iya. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Nabi Musa punya kekuatan luar biasa, tapi dakwah seperti itu tidak akan berhasil. Caranya bagaimana? Lapangkan dadanya. Makanya Allah ngasih doa. Apa doanya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wa Rabbku, israh li, lapangkan dadaku. Supaya dilapangkan selebar-lebarnya menghadapi seperti itu. Iku gak Fir'aun tok, kadang bojomu kaya ngono. Makanya nek bojone kaya modele Fir'aun, sampean kudu lapang dada. Yo sendeno mbek ambekan sing gedhe. Israh li sadri
wa yassirli amri, dan permudahlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan kegagapan di dalam lisanku. Ternyata apa? Nabi Musa itu gagal. Ya, melak cilik apa? Wowo itu dipangan. Karena si cilik, si bayi berangkang, wowo dipangan. Wowo, yo wowo dipangan. Makanya luka, cacat, kemudian gagal. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan pahamkan orang lain terhadap perkataan. Lancar. Makanya dakwanya ditemani saudaranya yang pandai bicara. Siapa? Nabi Harun alaihissalam. Itu contoh. Jadi harus lapang dada. Kalau berdakwah kepada siapapun ditolak wis biasa. Ya. Kalau istilah orang-orang, anjing menggonggong kafilah berlalu. Istilah orang, kalau kita jangan Pak. Jangan pakai itu. Jangan wis kon gak percaya anjing menggonggong kafilah berlalu. Yo gak iso dakwah koyo ngono. Wong anggap anjing, jangan ya. Itu gak usah dipakai kalau seperti itu. Pakailah ini tadi. Ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.